Oke, dilanjut pembahasan UM Undip tahun 2011-nya ya. Nah, ini nomor 4. Wah, angel ini. Ini untuk menjawabnya butuh teori yang mungkin kamu sudah lupa ya. Coba ini dulu ingat saja. Ini saya ringkas teorinya ya. Jadi kalau ada sin ditambah sin, kemudian sin kurangi sin, ada lagi cos ditambah dengan cos, cos dikurangi dengan cos. Ini nanti menjadi 2 kali sin cos, kalau ini menjadi 2 kali cos sin, kalau ini menjadi 2 kali cos cos, ini menjadi min 2 kali sin sin. Nah, nanti ini ada 8 rumus. 4 rumus yang pertama merubah dari kanan ke kiri ya. Aturannya apa? Sudutnya yang depan ini sudutnya dari mana? Penjumlahan sudut sebelumnya ya. Nah, kalau yang belakang ini pengurangan sudut sebelumnya. Pengurangannya harus depan dikurangi sudut yang di belakang, gitu ya. Nah, contoh dulu, misalnya ada 2 atau nggak usah pakai 2 ya. Itu misalnya begini soalnya. Contoh saja. Jadi di sini ada sin berapa ya? 75 kemudian sama cos 15 gitu ya. Nah, sin cos ini kan tapi harus ada duanya. Kok nggak ada duanya? Ya berarti setengah. Jadi di sini apa? Ada sin ditambah sin. Karena ini sin cos ya. Nah, ini kan sin cos toh. Sampai di sini tambah sin. Tinggal apa? Kanan ke kiri. Berarti Pak sudut mula-mula dijumlah. 75 tambah 15, 90. 75 kurang 15, 60. Sudah tinggal hitung. Nah, maka karena saat pengurangan harus depan kurangi belakang, pastikan yang depan sudutnya besar, yang belakang sudutnya kecil. Kalau nggak dibalik dulu perkaliannya, gitu ya. Nah, sekarang kalau dari kiri ke kanan, aturannya apa? Setengah jumlah dan setengah kurang sudutnya, gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ini aja langsung. Coba dari sini, sin tambah sin. Nah, ini kan sin tambah sin ya. Jadi apa? Jadi 2 sin cos. Berarti apa? Ini ada 2 sin. Yang depan apa? Setengah jumlah. Berarti setengah dari jumlah sudut mula-mula. Berarti A plus B. Dikalikan lagi dengan cos setengah kurang. Jadi setengah dari pengurangan sudut mula-mula. A kurangi B. Ya, depan kurangi belakang. A kurangi B. Hasilnya berapa? Seperakar 2. Atau saya tulis setengah akar 2. Sama aja ya. Itu. Sekarang kalau cos tambah cos, ini kan cos tambah cos. Berarti apa? 2 cos cos. Nah, yang depan kayak tadi sama setengah A ditambah B dikalikan lagi dengan cos setengah A dikurangi B. Ini kan ya, cos tambah cos menjadi 2 cos cos. Sama dengan ya, ini satu saja setengah akar 6. Nah, ini, wah ini sama ya. Saya bagi aja. Ini saya bagi, yang kiri saya bagi, kanan juga saya bagi, ya. Nah, gitu. Sehingga Pak ini coret sama setengahnya hilang, duanya hilang. Ini juga hilang karena sama. Nah, terus sin dibagi cos, sudutnya sama. Itu sama saja dengan tangan setengah. A plus B sama dengan ini setengahnya hilang. Akar 2 bagi akar 6 berarti seperakar 3 atau bisa juga sepertiga akar 3. Dan ingat tangannya sepertiga akar 3 itu berapa? Tangan 30. Berarti setengah A plus B-nya bisa juga 30. Maka A plus B-nya bisa sama dengan berapa? 60 ya. Nah, sekarang gini. Apakah hanya 30? Tidak. Bisa juga begini. Setengah A plus B-nya, tangan yang bernilai positif kan kuadran 3 ya. Berarti 210. Juga bernilai sepertiga akar 3 tangannya. Otomatis A plus B-nya berapa? Sama dengan 420 ya. Nah, dalam derajat 420 itu apa? Ini sama saja dengan berapa itu? Ya 60 juga ya, gitu, 60 juga. Nah, sekarang ini. Terus amin B-nya bagaimana? Amin B-nya. Ya, kan ini ada A plus B, ada amin B ya. Ya, gini aja. Kita masukkan saja salah satunya. Bisa ini ya. Itu. Atau ini sama saja sama-sama bernilai 60 A plus B-nya gitu ya. Karena 420 juga sama aja dengan 60 gitu ya. Nah, coba A plus B-nya. Ini masih ada lagi sebenarnya yang lainnya itu. A plus B-nya 60 misalnya. Coba kita masukkan aja ke sini ya. Nah, sini A plus B-nya 60 berarti apa? 60 kali setengah. Ini dulu 2 dulu ya.
Beri 2 dulu, saya tulis 2 kalikan 60 kali setengah kan 30. 30 sinusnya berapa? Setengah, ya. Dikalikan cos setengah A min B yang belum tahu, ya. Ini sama dengan setengah akar 2. Nah, ini kan coret, ya. Itu. Kalau kita apa? Cos setengah akar A min B adalah setengah akar 2. Artinya setengah dari A min B bisa sama dengan 90. Sehingga A min B adalah seberapa? 180. Gitu ya. Nah, itu. Kok 90 sih? Salah ya itu. Ini bukan 90 ini. Kos yang bernilai setengah akar 2 itu berapa? 45 ya. 45 sehingga ininya berapa? Bisa bernilai 90 gitu ya. Nah, itu. Bisa juga ini berapa? 315 ya. Nanti ininya berapa? Ya berarti dua kalinya 600 berapa? 30 ya. Nah, gitu. Sekarang gini, A plus B, A min B. Nah, masalahnya ini A plus B, A min B. Kalau seperti begini, A plus B-nya sekian, A min B-nya sekian. Mungkin nggak ada di kuadran ini, enggak, ya gitu. Nggak mungkin, ya itu. Karena kalau dari logika, ini kan kuadran satu sehingga sinusnya selalu bernilai positif, gitu. Nah, ini satu atau dua. Kalau ini dua atau tiga ya. Kuadran kan 90 sampai 270 ya. A-nya bisa dua, bisa tiga. Kalau A-nya kuadran 2 maka positif. Positif kurangi positif, bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Tapi kalau kuadran 3 maka sinusnya negatif. Dikurangi positif, pasti negatif. Jawabannya nggak ada. Artinya apa? A-nya mesti kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 berarti apa? Ya, mestinya A tambah B itu lebih dari 180. Mestinya, ya. Nah, masalahnya kalau lebih dari 180 ada nggak yang memenuhi? Tidak ada, ya, gitu. Nah, jadi ini anggap aja nggak ada, ya, gitu. Memang sudah nggak ada jawabannya, ya, itu. Nah, sekarang ini ya, pokoknya gini aja lah. Anggap saja ini A plus B-nya 60, A min B-nya adalah 90, ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya nih, sin A kurang sin B. Nah, ini saya hapus dulu yang ini ya. Ini saya hapus. Jadi ini saya ngambil jawaban, yang penting contoh jawab aja ya, itu pengetahuan aja. Sekarang kalau ada sin A dikurangi dengan sin B. Ya, sin kurangi sin ini kan 2 kosin. Berarti 2 cos. Nah, kira kanan setengah jumlah dulu. Di setengah A plus B dikalikan lagi dengan sin setengah A min B. Nah, ini kan berarti apa? 2 kali cos. Kita ambil saja A plus B-nya adalah 60. Sehingga berapa ini menjadi 30 ya. Nah, sin A min B-nya kita ambil saja 90. Berarti berapa ini? 45. Berarti apa? 2 kali. Ini setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Berarti apa? Hasilnya adalah setengah akar 6. Dan tidak ada yang mengandung akar 6. Ya, gitu. Cara lainnya ada, tapi lebih panjang dan lebih ruwet dan sama nggak ada jawabannya. Dan itu bisa saya jelaskan ya, karena jawabannya aja nggak ada kok, malas ya gitu. Nah, ini ya, lewat aja lah itu. Nah, sekarang kita ke nomor berikutnya aja. Nah, ini nomor 5 masih seputar dengan trigonometri ya, gitu. Cuma ini bicara nilai maksimum minimum. Jangan lupa maksimum minimum kalau bukan fungsi linier, dia apakan? Turunan pertama sama dengan 0 ya. Nah, berarti apa? F aksen X. Nah, coba turunannya kos apa? Min sin. Tapi jangan lupa ini dikalikan ya, itu jadi dikalikan dengan turunan sudutnya. Berarti apa? 2 kali koefisien berarti 2, jadi 4 ya. Berarti min 4, di sini ada sin 2x, terus min sin turunannya apa? Min cos. Nah, ini kan 1 kali 4, 4 ya. Jadi 4, di sininya ada cos. Berapa ini? X ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Nanti ketemu x-nya berapa, gitu ya. Nah, x-nya berapa? Tinggal dicari, gitu ya. Nah, tapi nanti kan dimungkinkan lebih dari 1x. Nah, kalau lebih dari 1x berarti apa? Ada yang maksimum dan yang minimum. Caranya mengetahui bagaimana? Ya turunan kedua. Tapi cek dulu aja. Barangkali cuma ada satu ya. Nah, ini kan ada 2 sin cos. Ingat, yang namanya sin 2 alfa itu apa? Sama dengan 2 kali sin alfa sama cos alfa.
Sehingga ini kalau saya tulis kan ini 4 oh min ya, mending saya bagi dengan min 4 sehingga menjadi sin ya. Sin 2x ditambah lagi dengan cos x ini sama dengan 0, jadi ini saya bagi dengan min 4. Nah sin 2x nya saya rubah menjadi 2 kali sin x sama cos x, ini rumus saya gitu, ditambah lagi dengan cos x sama dengan 0 gitu ya. Nah ini kan sama-sama ada cos-cosnya saya keluarkan, tinggal ini ada 2 kali sin x tambah 1 sama dengan 0, sehingga cos x nya ini sama dengan 0 dan sin x nya sama dengan min setengah ini ya. Jadi kenapa kok ini muncul min setengah, kenapa kok ini muncul 0? Nah gini, ini perkalian bernilai 0. Perkalian itu bernilai 0 kalau ada yang 0. Kalau yang 0 adalah cos, ya berarti kan cosnya bernilai 0. Kalau ini bernilai 0 ya berarti sinusnya bernilai min setengah. Ya, jadi dibikin 0 aja gitu ya. Nah, x-nya akan 0 kalau cosnya akan 0 kalau x-nya berapa? Sama dengan berapa? 90. Nah, ada ya, bisa masuk ya. 270 nggak bisa ya, itu. Nah, kalau ini x-nya akan 0, kalau sin x akan min setengah, kalau x-nya berapa? Ya, berarti kuadran 2 atau kuadran 4. 3 atau 4 ya. Nah, kuadran 3 atau 4. Nah, ini kan tidak ada. Ya, itu tidak ada. Ya sudah, berarti kalau gitu ini adalah solusinya ya, gitu. Jadi ini tidak memenuhi karena batasannya kuadran 2 atau 3 atau 4. Batasannya adalah 1 atau 2. Nah, kalau 1 sama 2, sinusnya selalu bernilai positif ya, gitu. Kalau gitu x-nya 90. Nah, berapa nilai minimum? F itu bernilai minimum kalau x-nya bernilai 90. Coba kita masukkan. Ini 90 kali 2 berapa? 180 ya. 180 cosnya adalah min 1 kali 2, jadi min 2. Dikurangi sin 90 berapa? 1 kali 4. Nah, tinggal berapa? Min 6. Gitu ya. Nah, tapi untuk jaga-jaga, jadi jawaban A dulu ya, jaga-jaga, kalau kamu menemukan dua nilai X yang memenuhi batasannya juga, maka ngujinya bagaimana? Gunakan turunan kedua. Jadi dari turunan pertama kita turunkan lagi. Nah ini, min 4 sin 2X. Min sin turunannya min cos, ya, berarti min 4 kali 2, 8. Di sini ada cos 2X. Min cos turunannya adalah plus sin 4 sin X ya. Nanti nilai X yang ada, jadi kalau dari sini dari stasioner diperoleh X lebih dari 1, masukkan ke turunan kedua. Kalau positif, maka maksimum ya. Jadi satu di sini aja. Kalau positif bukan maksimum ya. Kalau positif maka ini adalah minimum. Nah, kalau negatif ini positif ya, ada nolnya. Nah, kalau negatif maka ini adalah ketemunya jenisnya maksimum ya. Nah, coba kita masukkan. Turunan kedua kalau x-nya itu adalah 90. Nilainya min atau plus ya. Harusnya ya minimum berarti harusnya positif ya. Coba ini tulisannya kok jelas sekali ya, itu keriting ini ya, itu. Nah, ini 90 ya. Nah, 90 kali 2 berapa? 180. Cosnya min 1 kali min jadi plus 8. Sin 91 kali 4. Nah, ini kan jelas positif. Maka wajar jenisnya adalah minimum. Cocok ya, gitu. Nah, terus yang nomor berikutnya ya, itu. Nah, untuk nomor 6, ini garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui garis singgungnya melalui. Apakah lingkarannya juga melalui? Coba kita cek, kita masukkan ke sini apakah nilainya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti apa? Melalui. Kalau tidak ya berarti tidak ya. Itu karena kalau melalui ini ada caranya beda ya. Itu coba kita hitung. X kuadrat min 3 per 2 dikuadrat apa? 9 per 4. 9 per 4. 4x berarti min 6. Y kuadrat berarti plus ini 3, ini seperempat, berarti 3 per 4 ya. Plus 3, apakah sama dengan 0? Kita hitung. 9 per 4 tambah 3 per 4, 12 per 4. Berarti 3. Tambah 3, 6. Kurangi 6, 0. Cocok ya. Nah ini artinya apa? Ini adalah X1, ini Y1. Berarti garis singgung yang melalui yang ada di singgungnya ya, garis singgung lingkaran yang ada di singgungnya, maka gunakan konversi ini ya, itu. Jadi ini x kuadrat, nanti caranya dikonversi x kuadrat
Ya, ini X kuadrat menjadi X1X. Nah, kalau Y kuadrat menjadi Y1Y. Nah, kalau X, ya boleh juga begini. X1 plus X2 dibagi 2. Oh, bukan X2 ya. X1 kali X bagi 2. Kalau misalnya Y, ya berarti Y1 tambah dengan Y dibagi 2. Atau kalau kayak gini, kan ditanyakan persamaan garis miring yang melalui ini. Berarti jawabannya melalui ini. Nah, kalau kamu cek nggak ada jawabannya, ya gitu. Ya nggak apa-apa, ya gitu. Namanya juga latihan, soal salah biarin. Memang di 2011 ini banyak yang nggak ada jawabannya ya itu. Nah, sekarang ini langsung ya. Garis singgungnya. X kuadrat berarti apa? X1, X. 4X kan dibagi 2. Jadi 2. Dikalikan X1 plus X. Y kuadrat berarti Y1, Y ditambah 3 sama dengan 0. X1 min 3 per 2. Berarti min 3 per 2 kali X ditambah 2 kali. X1-nya min 3 per 2 ditambah X. Terus Y1-nya min 1/2 akar 3 Y ditambah dengan 3 sama dengan 0 ya. Nah ini ya langsung saja. Min 3 per 2X sama 2X. Nah 2 kurangi 3 per 2 berarti apa? Setengah X. Terus ini saya masukkan dulu aja. Min setengah akar 3Y. Ini sama ini min 3. Tambah 3 berarti 0. Ya. Atau ini setengahnya saya coret. Dibagi 2 ini juga bagi setengah ya. Hilang ya. Berarti apa? X sama dengan akar 3Y. Jelaskan konstannya nggak ada. Maka ini kan ada semua ya itu. Jadi nggak ada jawabannya. Nah, ini kalau saya kalikan dengan akar 3, dua-duanya, ya jadinya akar 3X sama dengan 3Y. Tetap nggak ada jawabannya, nggak apa-apa. Ya, gitu. Lanjut aja. Ini juga nomor 7 nggak ada jawabannya. Karena apa? Ingat, yang namanya jika P maka Q itu apa? Ekivalen dengan apa? Negasi P atau Q. Bisa juga jika P maka Q itu apa? Ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah ini jawaban nggak mungkin pakai cara yang kedua karena jawabannya nggak ada jika makanya. Beda apa? Pakai atau. Sementara pakainya apa ini? Dan. Tetapi ini sama dengan dan ya. Tetapi ini sama dengan dan. Ini dan. Tetapi harus apa? Atau. Nggak ada jawabannya ya. Jadi jawaban yang benar apa? Ini adalah P, ini adalah Q. Berarti apa? Negasi P. Ia tidak belajar atau ia lulus ujian. Itu baru setara dan benar ya. Kalau ini nggak ada jawaban benar ya. Jadi nggak ada lagi jawabannya. Ya, biarin aja ya itu. Nah, terus yang nomor 8 ini dimensi 3 ya. Dimensi 3 caranya ini saya siapkan dulu gambarnya. Ya, nah ini. Ini kubus ABCDFGH yang ditanya adalah jarak. Maka kalau tadi sudut boleh diganti panjang rusuknya karena pada kubus ya. Kalau jarak jangan. Ini rusuknya 10 gitu ya. Kemudian Q tengah-tengah EH. Nah, ini ada Q, di sini ada Q, R tengah-tengah BC. Ini ada R. Terus lagi jarak Q ke RD. Nah, RD saya gambar dulu. Ya, nah jarak Q ke RD. Ya, berarti nanti dibuat garis tegak lurus RD dari Q, ya, gitu. Nah, ini saya bikin aja segitiga, gitu ya. Nah, ini nanti ini segitiganya sembarang, ya, itu. Ya, nah ini sudah ya. Jadi saya pindahkan langsung untuk memudahkan hitungan. Jangan ngitung di dalam gambar utama, ya, pindahkan. Jadi ini adalah Q-nya, kemudian ini adalah D, ini ada R gitu ya. Nah, nanti jarak Q ke RD ya buat garis tegak lurus dari Q ke RD. Ini anggap saja ini tegak lurus ya itu. Nah, seperti ini tegak lurus ya. Ini saya beri nama P yang belum ada gitu ya. Sekarang ini kita hitung angka-angkanya. Panjangnya DR ini kan berarti 5, ini 10. 10 kuadrat 100, ini 125 ya dijumlah. Kan 100 tambah 25, 125 ya. Berarti DR-nya berapa? Ya akar 125 atau 5 akar 5.
Itu. Kemudian lagi, oh ini deki juga sama, ya. Itu deki juga sama. Oh, tadi apa? DR ya? Bukan ini. Ini beda ya, salah tempat, salah posisi ya. DR. Nah, ini. Jadi ini itu panjangnya 5 akar 5, ini juga sama. 5 akar 5 karena kan ini nanti sama 10 dan 5 ya itu. Sekarang kalau QR, QR. Nah, QR ini kalau kamu lihat kan ini tengah-tengah ya. Itu sama dengan BE. BE itu apa? Diagonal sisi. Kalau rusin 10 berarti ini berapa? Ya 10 tinggal dikali akar 2 saja gitu ya. Nah, sekarang gini. Ini segitiga sama kaki ya. Gitu ya, gambarnya dibenerin sedikit lah biar mirip sama kaki. Ya, ini ya. Jadi ini ternyata sama kaki, yaitu apa? Ini sama, gitu ya. Nah, nggak usah pakai lama inilah. Pokoknya ini ya. Jadi kakinya bukan ini, tapi kakinya adalah deki sama DR ya, deki sama DR. Nah, sekarang gini. Ini berarti kita mencari apa panjang peki berapa? Kita cari dulu panjangnya ini yang lebih gampang. Nanti pakainya luas ya, itu pakai luas. Nah, ya, wah nggak pas ya. Ya pas-pasin aja nggak apa-apa. Bisa dibikin kok, bisa diatur ya. Nah ini tengah-tengah dan pastinya adalah tegak lurus ya, itu tengah-tengah. Jadi ini sama. Sehingga panjangnya berapa ya? Berarti 5 akar 2, ini juga 5 akar 2 gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau ini 5 akar 2 ini saya beri nama PQR, ini saya beri nama S ya. Jadi ini nggak usah jadi. Kita hapus dulu aja, nggak usah ya. Ini saya beri nama S. Nah, panjangnya DS itu berapa? Panjangnya DS adalah, nah ini sama, ini kan ini kusiku ini. Ya, ini dikuadrat berapa itu? Berarti 125 ya. Ini kan, ini nggak jelas ya. Kita jelasin. Ini panjangnya 5 akar 2. Dikuadrat berapa? 50. 125 kurangi 50 kan 75. Ya kenapa dikurangi? Miring sama siku-siku ya. Nah 75 di akar berapa? Berarti 5 akar 3. Nah nanti gini, luas segitiga ini bisa pakai setengah alas kali tinggi. Dia juga ini alasnya, yang ini tingginya gitu ya. Nah sehingga nanti gini, jadi kita hitung luas segitiganya. Luas segitiga DQR itu bisa setengah kali. Alasnya misalnya adalah DR. Maka tingginya berarti PQ, ini yang dicari. Bisa juga setengah, alasnya QR, maka tingginya adalah DS. Dan sudah ada ya. Ini setengahnya ilangin aja. DR-nya itu kan 5 akar 5. PQ-nya belum tahu. QR-nya itu 10 akar 2. DS-nya 5 akar 3. Nah ini 5-nya coret dulu aja ya. Berarti apa? PQ-nya adalah 10, ini sama ini akar 6, ini pindah menjadi per akar 5. Tinggal dikalikan dengan sekawannya. Akar 5, akar 5. Berarti berapa itu? Ini kan 5 ya. Nah, ini kita coret ya. Ini ada 5, 5 sama 10 berarti berapa? 2. Akar 5 kali akar 6, akar 30. Tidak ada lagi jawabannya, enggak apa-apa ya, itu. Coba ke limit. Limit kalau aljabar gampang. Selagi 0 per 0 dapat diturunkan, turunkan saja ya. Itu. Nah, ini kan kalau dimasukkan x-nya berapa? 0, kan ini 0 jelas. Yang di atas 009, akarnya 3. Berarti kan ini 0 per 0. Kalau 0 per 0 gampang, bawah turunkan, atas turunkan. Kali sekawannya juga boleh ya, gitu. Nah, caranya gini. Untuk akar, cara menurunkan gini. Saya kasih ajaran dulu ya. Jadi saya ajari dulu cara menurunkan yang ada tanda akar. Biar gampang ya, gitu. Kalau ada Y sama dengan akar dari 7x kuadrat ditambah 6x tambah 10, maka turunannya bagaimana? Cara mudahnya begini, berarti per ini 2 akar. Selalu kalau akar pangkat 2 turunannya selalu per 2 akar. Yang di dalam akar tetap ya. Jadi duanya ini tetap ya, itu asal akar pangkat 2. Nah, ini tidak berubah. Duanya juga selalu ada ya. Kalau ini ngikut soal. Nah, yang di atasnya bagaimana? Turunan dalam akar. Ini dalam akarnya berapa turunannya? 14x ya
ditambah 6. Sudah, gitu ya. Sehingga nomor 9 ini kalau mau diturunkan, ya gampang aja. 3 turunannya 0. Ya, turunannya 0 ini min. Akar, turunannya apa? Per, ya. 2 akar. Ini berapa? Tetap ya, 3x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah 9. Terus atasnya bagaimana? Turunannya dalam akar. Berarti 6x ditambah 2 dibagi. Turunannya yang di bawah berapa? 2. Sekarang dimasukkan x-nya 0. Ini abaikan ya. Abaikan. Ini berarti minus 0 jadi 2 per. Ini kan 2. Ini 0, 0, 9. Akarnya 3. Kali 2 berarti 6. Dibagi 2. Atau sama saja min 2 per 6 dikali 1/2. Ini dibalikkan, ini kan 2 per 1 ya. Balik 1/2, berarti apa? Min 1/6. Jawabannya nggak ada lagi. Pakai cara biasa dikali sekawannya juga sama. Hasilnya min 1/6. Tetap nggak ada jawabannya gitu ya. Nah, nomor 10 nantilah gitu ya. Ini. Nah, nanti tungguin nomor 10-nya ya. Nomor 10 ini silahkan kalau mau nyoba pakai integral substitusi. Jawabannya ada apa enggak saya lupa ya itu.